Selamat datang di cerita horor. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel cerita horor agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan terbarunya. Mengungkap legenda horor di jalur alas roban. Malam itu, kabut tipis menyelimuti pegunungan dan hutan lebat yang dikenal oleh warga sekitar sebagai alas roban. Sejak lama, cerita-cerita angker menyelimuti jalur setapak yang melintasi hutan tersebut. Legenda tentang roh penasaran, arwah yang tak pernah tenang, dan bisikan-bisikan yang mengerikan sering terdengar di antara riuh rendah perbincangan di warung kopi desa terdekat. Namun, bagi Andra, seorang jurnalis muda dengan semangat membara untuk menguak misteri, segala cerita itu bukan sekadar dongeng belaka. Ia merasa tertarik untuk menyingkap kebenaran di balik legenda horor yang menghantui jalur alas roban. Andra memulai perjalanannya di pagi yang mendung, dengan bekal kamera, buku catatan, dan semangat yang tinggi. Di balik keinginannya untuk menemukan fakta, tersimpan pula rasa penasaran mendalam mengenai sebuah kisah yang selalu ia dengar sejak kecil, tentang sebuah penampakan wanita berhijab putih yang konon muncul di antara pepohonan, menangis pilu sambil memegang sehelai kain batik usang. Konon, wanita itu adalah korban kekejaman masa lalu yang tidak pernah mendapat keadilan. Masyarakat pun percaya, roh itu terus menghantui hutan, menunggu seseorang yang sanggup mengungkap rahasianya. Jejak kaki Andra semakin menyusut seiring ia mendekati pusat hutan. Suasana pun berubah, udara menjadi lebih dingin dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi dedaunan yang mulai membusuk. Dalam setiap langkah, ia mendengar suara-suara gemerisik yang seolah mengiringi perjalanan ke dalam jantung kegelapan hutan. Di sela-sela riuh alam, bisikan angin seakan menyampaikan pesan tak terucap. "Janganlah kau teruskan," kata bisikan itu, namun Andra malah terdorong oleh rasa ingin tahu yang semakin besar. Perjalanan Andra membawanya ke sebuah lokasi yang tampak tak terjamah oleh waktu. Di sana, pohon-pohon besar menjulang tinggi, akarnya menggeliat seperti tangan-tangan raksasa yang mencoba meraih langit. Di tengah-tengah hutan, sebuah jalan setapak berkelok-kelok tampak menyusup di antara pepohonan, seolah menjadi satu-satunya jalan menuju pusat misteri. Inilah jalur yang diceritakan oleh para tetua, pikirnya. Semangat penjelajahan dan keinginan untuk menembus batas kegelapan semakin menguatkan tekadnya. Setelah beberapa jam berjalan, Andra menemukan bekas-bekas aktivitas manusia yang tampak usang. Sisa-sisa batu bertumpuk dan bekas bangunan reyek menyisakan tanda bahwa dulunya ada pemukiman kecil di tepi hutan ini. Sebuah papan kayu yang sudah lapuk bertuliskan, "Selamat datang di Desa Wangi," masih tergantung di salah satu tiang, meskipun hurufnya hampir tak terbaca. Mungkin, disinilah awal mula cerita-cerita angker itu bermula. Andra pun berhenti sejenak, menyalakan senter dan kamera, berusaha mengabadikan setiap detail yang tampak memprihatinkan. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah penampakan wanita berhijab putih itu pernah terlihat di tempat ini. Matahari mulai condong ke barat, dan bayangan panjang mulai menari di antara pepohonan. Andra memasang kemah di dekat reruntuhan bangunan tua, merasakan sejuknya udara malam yang mengerikan. Suasana sunyi seolah mengundang bayangan-bayangan masa lalu untuk bangkit. Di tengah keheningan malam, terdengar suara lirih yang menggelegar di telinganya. Suara itu seakan datang dari dalam kegelapan, membisikkan kata-kata yang sulit dipahami, "Kembalilah, jangan ganggu keheningan kami." Andra merasa bulu kuduknya merinding. Apakah suara itu nyata atau hanya imajinasinya yang bermain? Rasa takut bercampur dengan keingintahuan. Ia berusaha menenangkan diri sambil menuliskan pengalamannya dalam buku catatan. Puncak malam membawa keheningan yang hampir menakutkan. Saat jam menunjuk tengah malam, Andra terbangun oleh suara langkah kaki yang pelan, seakan mendekat ke kemahnya. Dengan hati-hati, ia menyalakan lampu senter dan memandang sekeliling. Di balik bayang-bayang gelap, ia melihat sosok samar wanita berhijab putih melangkah perlahan mendekat. Wajahnya tampak pucat, mata yang kosong menatap tajam ke arah Andra, seolah ingin menyampaikan kisah pilu yang terpendam dalam waktu. Rasa takut seketika membakar setiap serat tubuhnya.
namun keberanian untuk mengungkap misteri membuatnya tetap terdiam dan mencoba merekam momen tersebut dengan kameranya. Wanita itu berhenti di depan Andra dan perlahan membuka suara. Suaranya lembut namun penuh kepedihan. "Aku telah menunggu lama." Kata-kata itu menggema seakan meresap ke dalam jiwa, membawa Andra ke dalam pusaran emosi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam benaknya, terpikir tentang kisah-kisah lama yang sering diceritakan oleh para tetua desa, mengenai nasib tragis seorang wanita yang menjadi korban kekerasan dan pengkhianatan. Sosok itu, menurut legenda, masih terjebak di antara dunia ini dan alam baka, mencari keadilan yang tak pernah datang. Andra berusaha mendekat, meski setiap langkahnya terasa berat bagai menapaki jalan penuh jeruji penderitaan. "Siapa kau?" tanya Andra dengan suara gemetar, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Wanita itu menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. "Namaku Amara. Aku adalah saksi bisu atas kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang pernah menguasai tanah ini. Kisahku adalah luka yang tak pernah sembuh, dan kehadiranku adalah peringatan bagi setiap insan yang berani menginjakkan kaki di sini." Suaranya yang lirih mengandung cerita yang dalam dan menyakitkan, meninggalkan Andra dalam keheningan yang menyiksa. Di balik penampakan Amara, Andra mulai merasakan adanya kekuatan yang lebih besar, sebuah rahasia kelam yang melampaui logika manusia. Setiap kata yang diucapkan oleh roh itu seakan membuka tabir sejarah kelam desa yang terlupakan. Andra mulai mengumpulkan potongan-potongan kisah, berusaha menelusuri akar permasalahan yang menyebabkan tragedi masa lalu. Dalam benaknya, ia tahu bahwa kisah ini lebih dari sekadar cerita horor untuk dijadikan headline. Ini adalah panggilan untuk keadilan bagi jiwa-jiwa yang telah lama tertindas. Malam semakin larut, dan kisah Amara mengungkapkan bayangan-bayangan kekejaman yang pernah terjadi di desa itu. Ia menceritakan tentang pemimpin yang korup, pengkhianatan antar sesama, dan penderitaan rakyat yang dijadikan korban ambisi kekuasaan. "Aku hanyalah satu dari sekian banyak jiwa yang terperangkap dalam lingkaran kejahatan ini," bisiknya penuh haru. "Kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meski harus melalui jalan berduri dan penuh duka." Dengan setiap kalimat, suasana di sekitar Andra semakin tegang. Angin malam pun seolah ikut menangis bersama kesedihan Amara, menambah kesan mendalam pada tragedi yang mengusik jiwa hutan. Andra merasa dirinya berada di ambang antara dunia nyata dan alam yang tak kasat mata. Setiap langkah, setiap bisikan, seolah menjadi petunjuk untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi selama puluhan tahun. Dengan penuh tekad, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk kembali ke desa dan menggali arsip-arsip lama, mewawancarai para tetua, dan mencari tahu siapa sebenarnya dalang di balik tragedi yang menimpa Amara dan warganya. Ia yakin bahwa di balik setiap cerita horor selalu ada fakta yang menunggu untuk diungkap, meski harus menghadapi kegelapan yang mengerikan sekalipun. Pagi mulai menyingsing dengan cahaya redup, membawa harapan baru meski bekas malam yang mencekam masih terasa menghantui. Andra duduk di depan kemah, menuliskan setiap detail pertemuannya dengan Amara. Ia tahu bahwa ia baru saja menggores permukaan dari sebuah misteri yang jauh lebih dalam. Pertanyaan demi pertanyaan menggelayut di benaknya. Siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas tragedi itu? Apa hubungan antara kekejaman masa lalu dengan kehadiran roh yang kini berdiri di hadapannya? Dan bagaimana ia, sebagai seorang jurnalis, bisa menyatukan potongan-potongan kisah ini untuk memberikan suara bagi jiwa-jiwa yang tak bersuara? Saat ia mengemas peralatan dan bersiap untuk meninggalkan lokasi, sebuah perasaan hangat menyelimuti hatinya. Meskipun rasa takut masih menghantuinya, ia juga merasakan beban keadilan yang harus ditegakkan. Andra pun bertekad, "Aku akan kembali dan menyelesaikan apa yang telah dimulai malam ini." Dengan membawa bekas pertemuan yang mengubah hidupnya, ia meninggalkan hutan alas roban untuk sementara waktu, namun bayang-bayang dan bisikan Amara akan selalu mengikutinya. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang mengumpulkan berita, melainkan tentang menguak sejarah kelam yang selama ini tersembunyi di balik kabut misteri hutan.
Sementara ia melangkah kembali ke dunia nyata, dalam hatinya terukir tekad untuk mengungkap kebenaran, meski harus menghadapi gelapnya masa lalu dan bayang-bayang yang terus menghantui. Di balik setiap deretan kata dan setiap langkah yang diambil, tersimpan harapan agar keadilan dapat ditegakkan bagi jiwa-jiwa yang telah lama hilang. Misteri kelam alas roban baru saja dimulai, dan Andra tahu bahwa perjalanan yang lebih berbahaya dan menyakitkan menantinya di episode selanjutnya. Dengan semangat yang membara dan hati yang penuh harapan, ia menatap ke depan, bersiap untuk melangkah lebih jauh ke dalam misteri yang tak terelakkan. Episode pertama telah usai, namun cerita ini baru saja membuka tabir dari kegelapan yang menyelimuti setiap sudut hutan dan masa lalu yang terlupakan. Pagi yang suram menyelimuti Desa Wangi saat Andra kembali dengan tekad yang semakin membara untuk menggali lebih dalam misteri yang ia alami di hutan alas roban. Meskipun malam sebelumnya masih menghantui mimpinya, setiap langkah kaki membawa Andra semakin dekat kepada kebenaran yang tersembunyi di balik bayang-bayang masa lalu. Dengan membawa hasil rekaman pertemuannya dengan Amara dan sejumlah foto bekas pemukiman tua, ia memasuki desa yang pernah menyimpan sejarah kelam tersebut. Sesampainya di desa, Andra disambut oleh tatapan waspada penduduk setempat. Warga desa, yang telah lama hidup dalam ketakutan dan kepercayaan akan roh-roh penjaga hutan, tidak dengan mudah membuka diri pada orang luar. Namun, kehadiran Andra sebagai seorang jurnalis yang tak gentar mengungkap kebenaran membuatnya mendapatkan kepercayaan sebagian penduduk, terutama dari seorang kakek tua bernama Pak Suro yang dikenal sebagai penjaga cerita sejarah desa. Di sebuah beranda rumah kayu yang sudah usang, Pak Suro menyambut Andra dengan tatapan mata yang penuh kenangan. "Anak muda, apakah kau benar ingin mendengar kisah yang terlupakan?" tanya Pak Suro dengan suara serak. Tanpa menunggu jawaban, kakek itu mulai menceritakan kembali sejarah Desa Wangi, yang ternyata berkaitan erat dengan tragedi yang dialami Amara. Menurut cerita Pak Suro, pada zaman penjajahan, Desa Wangi pernah menjadi saksi bisu kekejaman sekelompok penguasa yang menggunakan kekerasan untuk menaklukkan dan memeras rakyat. Amara, seorang wanita yang dikenal karena keberanian dan kelembutannya, menjadi simbol perlawanan rakyat. Namun, keberanian itu justru membuatnya menjadi sasaran kekejaman. Kakek itu melanjutkan, Amara tidak hanya seorang wanita yang malang. Ia adalah lambang keadilan yang hilang. Dendam dan penindasan yang menimpa dirinya telah mengikat jiwanya, sehingga tak pernah menemukan kedamaian. Mendengar cerita tersebut, Andra merasa semakin terpanggil untuk mencari bukti nyata tentang kebenaran yang disembunyikan oleh sejarah. Bersama Pak Suro, ia mulai menyusuri lorong-lorong ingatan desa, mengunjungi bekas balai pertemuan dan makam-makam tua di pinggiran desa. Di setiap sudut, tersimpan kenangan pahit yang menorehkan luka dalam pada jiwa penduduk. Suara-suara bisik yang tak terlihat seakan mengiringi langkah mereka, mengingatkan bahwa sejarah kelam itu masih hidup di antara pepohonan dan batu nisan yang rapuh. Salah satu lokasi yang paling mencuri perhatian Andra adalah sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di balik reruntuhan rumah tua. Dengan bantuan Pak Suro, Andra berhasil menemukan pintu kayu yang tersembunyi di balik rak buku berdebu. Di dalam ruangan itu, terhampar tumpukan dokumen, surat-surat, dan foto-foto hitam putih yang menggambarkan masa lalu Desa Wangi. Di antara dokumen-dokumen tersebut, terdapat catatan-catatan yang secara jelas mencatat penindasan, pengkhianatan, dan kekerasan yang terjadi pada masa itu. Satu lembar surat tua menarik perhatian Andra. Surat itu ditulis dengan tangan yang rapih namun penuh kesedihan. Surat tersebut menceritakan tentang seorang saksi mata yang menyaksikan sendiri peristiwa mengerikan di mana para penguasa melakukan pembantaian terhadap warga desa yang menolak tunduk pada kekejaman. Di akhir surat, tertulis bahwa hanya kebenaran yang dapat membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap dalam keabadian penderitaan. Bacaan itu seolah mengaitkan semua petunjuk yang ia temui dengan pernyataan Amara pada malam itu di hutan. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam menyusuri dokumen dan mengumpulkan bukti sejarah, Andra pun memutuskan untuk kembali ke hutan alas roban.
Ia percaya bahwa ada keterkaitan antara dokumen-dokumen tua di desa dan misteri yang ia alami di tengah malam bersama roh Amara. Malam itu, langit kembali mendung, dan suasana hutan seolah menyambut kehadiran sang pencari kebenaran. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan harapan, Andra menyusuri jalur setapak yang kini semakin tampak asing baginya. Hutan alas roban tidak lagi tampak seperti sekadar kumpulan pepohonan dan kabut misterius. Setiap akar, setiap bayangan, bagaikan menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkapkan. Andra membuka kembali rekaman suara yang sempat ia buat pada malam sebelumnya. Suara lirih Amara kembali terdengar, seakan menuntunnya ke suatu titik tertentu di dalam hutan. "Kembalilah, jangan ganggu keheningan kami," bisik suara itu, semakin menegaskan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita hantu belaka. Dalam perjalanan mendalam ke jantung hutan, Andra menemukan sebuah clearing kecil di mana tanahnya ditumbuhi lumut tebal dan dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang membentuk lingkaran sempurna. Di tengah lingkaran itu terdapat sebuah batu nisan yang retak, tertutup lumut dan diukir dengan simbol-simbol yang tak dikenalnya. Di situ, Andra merasa seolah-olah waktu berhenti, dan getaran kehadiran roh mengisi ruang udara. Di sana, ia menemukan ukiran halus yang menggambarkan seorang wanita dengan wajah sedih, matanya terpaku seolah menatap jauh ke dalam relung jiwa. Ia merasa bahwa inilah tanda bahwa Amara pernah berada di tempat itu, dan batu nisan itu mungkin menyimpan rahasia pengabdian serta penderitaan yang dialaminya. Tak lama setelah itu, angin malam mulai bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan suara-suara yang semakin mencekam. Andra mendengar suara langkah mendekat, namun kali ini tidak ada penampakan. Ia merasakan kehadiran yang lebih besar, seolah-olah roh-roh yang terperangkap dalam sejarah berkumpul untuk menyaksikan kehadirannya. Di antara desir angin dan gemerisik dedaunan, muncul sesosok bayangan yang tak berbentuk jelas. Bayangan itu melayang di antara pepohonan, dan seketika, udara di sekeliling Andra menjadi semakin dingin. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kamera untuk merekam setiap detil, meskipun ia tak sepenuhnya yakin apakah yang ditangkap kameranya hanyalah ilusi atau sesuatu yang nyata. Dalam keheningan yang mencekam itu, Andra merasakan panggilan untuk mengungkap pesan terakhir yang tersimpan di antara jejak-jejak sejarah desa. Suara Amara kembali menggema dalam benaknya. Temukan kebenaran di balik luka yang tak pernah sembuh. Panggilan itu membawa Andra ke sebuah tempat yang tidak pernah ia duga, sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar dan pepohonan rimbun. Gua itu tampak seperti pelindung rahasia yang telah disegel oleh waktu, dan di dalamnya, ia menemukan lukisan-lukisan kuno yang menceritakan tentang kehidupan penduduk desa dan peristiwa tragis yang menimpa mereka. Lukisan-lukisan itu, meskipun sebagian besar telah pudar, memperlihatkan sosok-sosok yang serupa dengan gambaran Amara dan penduduk desa yang sedang menuntut keadilan. Di salah satu dinding gua, terdapat ukiran yang tampak seperti mantra atau doa, yang di dalamnya tertulis nama-nama orang yang pernah menjadi korban penindasan. Andra merasa bahwa gua itu bukan hanya sebuah tempat persembunyian, melainkan sebuah altar untuk mengenang penderitaan dan perjuangan mereka yang telah tiada. Ia pun mengabadikan setiap detail lukisan dan ukiran dengan kameranya, berharap bukti visual tersebut dapat mengungkap tabir kelam yang selama ini disembunyikan oleh kekuasaan dan waktu. Di tengah pencarian di gua, suara langkah kaki tiba-tiba menggema dari lorong gelap. Andra berbalik dengan cepat, dan kali ini ia tidak lagi sendirian. Seorang wanita muda dengan mata yang penuh kesedihan dan keberanian mendekat perlahan. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional yang tampak usang, namun ada keanggunan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. "Namaku Sari," ucapnya dengan suara lembut, "aku adalah keturunan para pejuang yang pernah berjuang di desa ini. Aku telah lama menyimpan rahasia tentang apa yang terjadi pada nenek moyang kami, dan aku percaya kamu adalah orang yang tepat untuk mengungkap kebenaran itu." Kehadiran Sari membawa angin segar harapan baru bagi Andra. Bersama, mereka mulai mengumpulkan cerita-cerita lisan yang tersimpan dalam ingatan turun-temurun penduduk desa.
Sari menceritakan tentang ritual-ritual kuno yang dilakukan untuk mengusir roh jahat dan memohon keadilan bagi jiwa-jiwa yang tersiksa. Ia menjelaskan bahwa roh-roh yang gentayangan, termasuk Amara, merupakan simbol dari kekuatan alam yang ingin mengingatkan manusia agar tidak melupakan sejarah. Kebenaran itu terletak pada penebusan dosa dan pengakuan atas kesalahan yang telah terjadi, jelas Sari. Hanya dengan memahami dan menerima luka masa lalu, kita dapat melangkah menuju masa depan yang lebih adil. Seiring malam semakin larut, Andra dan Sari menyusuri jalan setapak menuju sebuah lokasi yang konon dikenal sebagai makam para pahlawan. Di sana, tersembunyi petunjuk tentang peristiwa mengerikan yang mengubah nasib Desa Wangi. Di antara batu-batu nisan yang usang, mereka menemukan sebuah prasasti yang hampir tak terbaca oleh waktu. Prasasti itu memuat kalimat yang berbunyi, "Disinilah terbaring jiwa-jiwa yang tak terbalas dendamnya, namun masih menanti keadilan di alam baka." Bacaan itu menggetarkan hati Andra, mengingatkan bahwa setiap detik yang ia habiskan untuk menyelidiki misteri ini adalah perjuangan untuk menuntaskan keadilan yang telah lama tertunda. Sambil menyusun kembali potongan-potongan cerita dari berbagai sumber, Andra merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Rasa sakit, kemarahan, dan keputusasaan penduduk desa yang pernah menjadi saksi bisu kezaliman masa lalu terpancar jelas dari setiap cerita dan bukti yang mereka temukan. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan sekadar membuat berita atau menulis artikel, melainkan mengembalikan kehormatan bagi jiwa-jiwa yang telah lama terlupakan. Pada malam yang sama, ketika bulan menggantung rendah di ufuk, Andra dan Sari berkumpul di sebuah ruangan sederhana di rumah Sari. Di sana, mereka membuka kembali berkas-berkas tua, rekaman suara, dan foto-foto yang telah dikumpulkan selama penyelidikan. Dengan penuh konsentrasi, mereka menyusun kronologi peristiwa dan mencoba merangkai benang merah yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Suasana ruangan dipenuhi oleh bisikan halus seakan roh-roh penasaran ikut hadir untuk menyaksikan momen penting itu. Cahaya lilin yang berkedip menambah nuansa sakral, seolah-olah waktu berhenti untuk menghormati mereka yang telah gugur dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Sementara itu, di luar jendela, terdengar suara alam yang tak terhitung jumlahnya, desir angin, gemerisik dedaunan, dan sesekali raungan jauh yang menyeruak menggetarkan malam. Andra merasakan bahwa setiap unsur alam ikut berperan dalam menyampaikan pesan bahwa kebenaran tidak akan pernah hilang walaupun tersembunyi di balik kabut waktu. "Kita harus menulis kisah ini dengan sejujurnya," kata Andra dengan tegas, "agar dunia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Desa Wangi dan di hutan alas roban." Sari mengangguk, menambahkan, "Ini adalah tanggung jawab kita kepada nenek moyang dan kepada semua jiwa yang telah menderita. Kebenaran akan menjadi penuntun bagi mereka yang masih mencari cahaya di tengah gelapnya sejarah." Malam itu, di balik tirai kegelapan yang menyelimuti langit, Andra menyadari bahwa pencariannya akan membawa dampak yang jauh melampaui dirinya. Perjalanan mengungkap misteri ini bukan hanya soal mengungkapkan fakta sejarah, melainkan juga soal menghadirkan keadilan spiritual bagi jiwa-jiwa yang masih terperangkap dalam duka. Setiap dokumen tua, setiap lukisan di gua, dan setiap cerita lisan yang terungkap menjadi potongan puzzle dari gambaran besar yang menggambarkan betapa dalam luka yang pernah terjadi di desa ini. Di penghujung malam, ketika mereka hampir menyelesaikan penyusunan kronologi, terdengar suara langkah yang berbeda. Kali ini, suara itu datang dari luar rumah Sari, menggema dengan penuh keanggunan dan kesedihan. Sebuah bayangan samar muncul di depan pintu, dan ketika pintu dibuka, sosok yang datang ternyata adalah seorang pria parubaya dengan mata yang menyimpan banyak rahasia. Pria itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Maman, mengatakan bahwa ia pernah menjadi saksi hidup atas peristiwa tragis di desa dan memiliki rahasia penting yang selama ini tersembunyi. Dengan nada penuh haru, Maman menceritakan bahwa ia pernah melihat langsung bagaimana kekuasaan yang zalim mengorbankan nyawa warga demi kekayaan dan kekuasaan. "Kebenaran tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya," katanya dengan suara bergetar,
karena jiwa-jiwa yang tertindas akan selalu mencari keadilan, meski harus melalui malam-malam yang paling pekat. Kehadiran Maman menambah semangat Andra dan Sari. Dengan informasi yang ia berikan, mereka menemukan bahwa tragedi di Desa Wangi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian kekejaman yang melibatkan sejumlah pihak berkuasa kala itu. Bukti-bukti yang dikumpulkan mulai mengarah pada sebuah konspirasi yang lebih besar, di mana kepentingan pribadi dan ambisi mengaburkan batas antara keadilan dan penindasan. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka sepakat untuk mengungkap seluruh fakta tersebut kepada publik, agar sejarah tidak pernah terulang kembali dan agar penghormatan kepada para pahlawan yang gugur tetap terjaga. Di balik setiap cerita yang mereka ungkapkan, tersimpan pesan tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan. Andra menuliskan setiap kata dengan pena yang seolah terinspirasi oleh arwah para pejuang yang tak pernah padam semangatnya. Dalam benaknya, ia tahu bahwa setiap luka yang terbuka dari masa lalu adalah pelajaran untuk masa depan, dan setiap air mata yang jatuh adalah bukti nyata dari ketidakadilan yang harus segera diperbaiki. Menyusuri jalan setapak yang kini diterangi sinar rembulan, Andra, Sari, dan Maman bersumpah untuk melanjutkan perjuangan mereka. Dengan semangat yang membara, mereka menutup malam itu dengan janji bahwa kebenaran akan terus ditegakkan, dan bahwa setiap jiwa yang telah tersakiti akan mendapatkan pengakuan yang pantas. Episode kedua ini pun berakhir, namun perjalanan untuk mengungkap misteri kelam Desa Wangi dan hutan alas roban belum selesai. Setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan mereka pada saat kebenaran akan terbongkar, dan setiap suara yang terdengar seolah menyanyikan lagu penebusan untuk jiwa-jiwa yang terlupakan. Dengan cerita yang telah terukir dalam hati dan benak mereka, Andra menatap ke depan, menyadari bahwa jalan yang harus ditempuh masih panjang dan penuh liku. Namun, dalam gelapnya malam dan terangnya cahaya kebenaran, ia menemukan secercah harapan bahwa suatu hari nanti, keadilan akan menyinari setiap sudut yang selama ini diliputi oleh bayang-bayang penderitaan. Hingga saat itu tiba, perjuangan mereka akan terus berjalan, menembus batas antara dunia nyata dan alam gaib, mengungkap setiap rahasia yang tersimpan, demi menghormati mereka yang telah berkorban dan demi menebus luka yang belum pernah sembuh. Misteri kelam, mengungkap legenda horor di jalur alas roban, telah menorehkan sebuah babak baru dalam pencarian kebenaran, di mana setiap kisah menyatu menjadi satu alur yang menyayat hati namun penuh harapan. Dengan dokumen-dokumen lama, kisah, lisan para penduduk, dan jejak-jejak gaib yang tak terelakkan, kebenaran masa lalu mulai mengalir kembali ke permukaan, menuntun para pencari keadilan menuju masa depan yang lebih terang. Dengan demikian, kisah perjuangan Andra, Sari, dan Maman terus bergulir, menembus batas waktu dan ruang, membawa pesan bahwa setiap tragedi memiliki makna, dan bahwa kebenaran, betapapun kelamnya, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk menerangi kegelapan.